Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Yesus yang mengajak kita untuk melakukan pencarian akan Yesus yang sejati. Dan setiap pencarian itu pasti akan menuntun kita kepada kitab suci. Di dalam satu pribadi ini, kita bisa menemukan Allah yang menjadi manusia, seorang raja, seorang imam, seorang nabi, firman Allah yang hidup. Nah, episode ini akan membahas jabatan Yesus sebagai nabi yang terutama, the ultimate prophet, firman Allah yang hidup. Judulnya adalah Yesus Sang Nabi. Teks renungan kita dari Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ketiga. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jabatan Kristus yang utama di dalam Alkitab adalah nabi, imam, dan raja. Dan ini sudah dinyatakan sejak Perjanjian Lama sebagai jabatan dari Mesias. Sebagai nabi, Musa telah menubuatkan jabatan ini kepada Kristus melekat sebagai bagian dari Mesias. Dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjadi validitas, pengesahan terhadap jabatan Kristus sebagai nabi. Karena salah satu syarat seorang nabi di dalam Perjanjian Lama menurut kitab suci adalah setiap perkataan nubuatan yang diucapkan oleh nabi itu harus digenapi, dan dia harus juga menggenapi nubuat-nubuat yang terdahulu. Sebelum penyalipan dan kematiannya, keberadaan Yesus telah memenuhi begitu banyak nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi-nabi di Perjanjian Lama. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengesahan dan otoritas yang ultimat terhadap jabatannya sebagai nabi. Bila Yesus tidak bangkit, saudara, dari antara orang mati, maka Ia hanya merupakan seorang nabi palsu. Semua pelayanan yang dicatat di dalam Injil akan diragukan kebenarannya. Karena dia tidak menggenapi. Dia mati dan dia tidak bangkit sama sekali. Tetapi Ibrani 1 memperkenalkan jabatan Yesus sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Dan di dalam ayat 1-3, penulis Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai nabi Allah. Dan karena surat Ibrani ini ditulis setelah Yesus bangkit, maka ini menjadi sebuah validitas lagi, bukti lagi kepada kita gereja tentang Yesus yang menjadi nabi yang besar. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan Allah berulang-ulang berbicara kepada umatnya lewat para nabi-nabinya. Dan kita tahu di dalam Perjanjian Lama, nabi itu berfungsi sebagai juru bicara Allah, penyambung lidah Allah. Dia berbicara atas nama Allah untuk mengumandangkan janji atau penghakiman Allah kepada umat, atau kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang ada di sekitar bangsa Israel. Nah, di ayat yang kedua dikatakan Yesus Kristus menjadi suara Allah.
Karena Allah berbicara melalui perantaraan anaknya. Dialah nabi yang terutama. Karena tidak ada lagi nabi yang pernah ada yang menyampaikan suara Tuhan seperti Yesus. Tidak ada nabi yang perkataannya sehebat, se-powerful perkataan Yesus Kristus. Bahkan oleh Dia dan perkataannya, Allah telah menjadikan segala sesuatu yang eksis sepanjang sejarah itu. Sebagai nabi, Kristus juga adalah pewaris dari segala yang ada yang diciptakan Allah. Dengan kata lain, Kristus Yesus adalah nabi yang menjadi suara Allah, tetapi juga memiliki otoritas atas segala yang ada yang pernah diciptakan di muka bumi dan yang akan tercipta di muka bumi ini. Karena Dialah pencipta segala yang ada. Sebagai nabi, Yesus juga memancarkan kemuliaan Allah dan wujud Allah. Peristiwa sewaktu Musa turun dari gunung setelah dia bertemu dengan Allah dan menerima loh batu itu, dikatakan wajahnya bersinar dengan kemuliaan Allah. Sehingga bangsa Israel tidak sanggup, tidak kuat untuk melihat wajahnya. Tetapi Kristus lebih lagi daripada Musa. Dia lebih hebat daripada Musa. Saat di Gunung Transfigurasi, di mana dicatat Kristus bertemu dengan Elia dan Musa. Penulis kitab Matius mencatat, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 17 ayat yang 2. Dia memancarkan kemuliaan Allah dan wujud peta dan teladan Allah ada pada Yesus Kristus. Nah, dengan semua kuasa yang ada di dalamnya, sebagai nabi, perkataan Yesus ini menjadi penuh kuasa. Dan kekuasaan yang ada pada dia itu dinyatakan lewat perkataan atau sabda-sabdanya. Ia mengatur, ia mengarahkan segala peristiwa yang ada yang terjadi di muka bumi ini. Bukan hanya itu saja. Perkataan Kristus juga telah menyatakan secara penuh Allah Bapa kepada kita manusia. Dan melalui perkataan atau firman-Nya, kita bisa mengenal Allah Bapa dan beroleh perubahan, transformasi lewat perkataan-perkataan Yesus yang kita terima, yang kita yakini, yang kita percaya. Kita diubah oleh karena firman-Nya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kristuslah satu-satunya yang bisa menyatakan dan telah menyatakan Allah Bapa kepada kita manusia. Dia berkata, kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Yesus menjelaskan Bapa kepada kita manusia. Yesus Kristus adalah nabi yang terutama yang telah diurapi oleh Allah. Dia berbicara untuk Anda, demi Anda di hadapan Bapa. Dan biarlah kiranya sebagai nabi yang sudah menyampaikan perkataan Allah, menyatakan Allah, kita menerima itu. Dan biarlah perkataan-perkataan Yesus yang penuh kuasa itu dan kuasa perkataannya dan kuasa yang ada pada Yesus diucapkan lewat perkataannya mengubah hidup kita dan menjadikan kita alat kemuliaannya. Bapa di surga, aku bersyukur Yesus sang nabi yang diurapi, sungguh nabi yang benar dan berotoritas penuh. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu yang membuat semua perkataan-Mu digenapi. Dan aku mempercayai semua firman-Mu dalam kitab suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.